Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jafri Sagita Kurniawan dari MPID NIM 206190144 akan menjelaskan materi bahasa Indonesia yaitu majas. Di sini pengertian dari majas yaitu majas merupakan gaya bahasa yang memanfaatkan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu, keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastra, dan cara khas dalam menyampaikan pikiran dan perasaan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dalam bahasa Indonesia, majas di sini itu dibagi menjadi empat jenis, yaitu antara lain satu majas penegasan, majas perbandingan, majas pertentangan, serta majas sindiran. Yang pertama majas penegasan. Majas penegasan di sini menegaskan sesuatu kata. Dan juga di sini majas penegasan terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama majas pleonasme, yaitu gaya bahasa yang dipakai untuk memperjelas maksud dengan menggunakan kata-kata berulang dan maknanya sudah dikandung oleh kata yang mendahulunya. Contohnya, burung itu sudah naik ke atas, kemudian turun ke bawah. Majasnya di sini yaitu naik ke atas. Naik itu sudah jelas ke atas dan ditambah lagi naik ke atas. Jadi itu merupakan majas pleonasme. Yang selanjutnya majas hiperbola adalah gaya yang dipakai untuk melukiskan keadaan atau suasana secara berlebih-lebihan. Contohnya anak tiri itu berlari sangat cepat bagai kilat. Majas di sini yaitu sebagai kilat, lari yang sebagai kilat itu melebih-lebihkan larinya tersebut. Yang selanjutnya majas litotes itu dipakai untuk melukiskan hal sekecil-kecilnya untuk merendahkan diri. Contohnya, terimalah pemberianku yang tidak berharga ini. Pada dasarnya pemberian itu semuanya berharga. Lah, di sini majasnya itu tidak berharga ini untuk merendahkan pemberiannya tersebut. Nah, yang selanjutnya majas repetisi, yaitu gaya bahasa mengulang kata-kata tertentu beberapa kali. Gaya ini sering digunakan dalam berpidato. Contohnya, jangan ragu-ragu saudara, selama matahari masih beredar, selama bulan masih bersinar, dan selama masih hayat di kandung badan, saya akan memperjuangkan rakyat tersebut. Ya, itu kata-kata tertentu yang diulang beberapa kali, yaitu seperti jangan ragu-ragu saudara, selama matahari masih beredar, selama bulan masih bersinar. Itu merupakan majasnya dari majas repetisi. Yang selanjutnya majas klimaks, yaitu gaya bahasa yang menggunakan suatu cara berturut-turut makin lama makin memuncak. Contohnya, jangankan 100.000, 500.000 atau 1 juta, 1 miliar pun kalau dijual akan aku beli. Majas klimaks ini ya terdapat dalam kata 100.000, 500.000 atau 1 juta sampai 1 miliar pun akan aku beli. Itu merupakan majas klimaks. Yang selanjutnya majas perbandingan. Majas perbandingan ini membanding-bandingkan suatu kata dengan kata yang lain. Adapun jenis dari majas perbandingan ini, yang pertama majas metafora, yaitu gaya bahasa yang membandingkan suatu benda dengan benda lain secara langsung. Biasanya disertai kata-kata seperti bagaikan dan bak. Contoh, suaranya bening bagaikan buluh perindu. Itu merupakan contoh dari majas metafora. Yang selanjutnya majas personifikasi adalah gaya bahasa yang melukiskan benda mati yang diungkapkan seperti manusia. Itu mengkiaskan benda mati tersebut menjadi hidup. Contohnya, angin malam telah melarang aku keluar. Itu majasnya itu angin itu melarang, seakan-akan melarang tidak boleh keluar dari rumah. Yang selanjutnya majas tropen adalah gaya bahasa yang menggunakan kata-kata yang tepat dan sejajar dengan pengertian yang dimaksud. Contohnya, dia telah terbang menggunakan pesawat Garuda, maka jangan biarkan dirimu
hanyut dalam kesedihan. Majas tropen, gaya bahasa yang menggunakan kata-kata yang tepat dan sejajar dengan pengertian yang dimaksud. Nah, selanjutnya majas metonimia adalah gaya bahasa yang menggunakan benda yang dimaksud dengan sebuah nama atau merek dagang. Contoh, belikan saya sebungkus gudang garam di warung. Itu bisa dipahami sendiri. Nah, selanjutnya itu majas sindiran. Majas sindiran di sini juga terbagi lagi. Antara lain, satu, majas ironi adalah gaya bahasa sindiran yang paling halus. Kadang yang disindir sampai tidak terasa. Gaya bahasa ini dipakai dengan cara menggunakan kata-kata yang mengandung arti kebalikan yang dimaksud. Contohnya, manis sekali kopi yang kau buat. Itu maksudnya manis tersebut kebalikannya pahit. Jadi kopi yang dibuat itu pahit. Itu merupakan contoh dari majas ironi. Selanjutnya, majas sinisme adalah gaya bahasa sindiran yang agak kasar. Contohnya, dengan cara mengikuti pelajaran semoga kau lulus dengan nilai terbaik. Itu sindirannya agak kasar. Yang selanjutnya, majas sarkasme adalah gaya bahasa sindiran yang paling kasar sehingga sangat menyakitkan hati bagi orang yang disindir. Contohnya, hai penjilat, belum puas kau merampas hak orang lain. Seperti itu kasar majasnya. Yang selanjutnya yaitu majas pertentangan. Majas pertentangan ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, majas paradoks adalah gaya bahasa pertentangan yang di dalamnya jika diteliti ternyata tidak ada pertentangan sebab pokok pembicaraan sudah berlainan. Contohnya, orang itu sangat kaya di daerah ini tetapi sangat miskin di hadapan Tuhan. Itu pertentangannya itu. Terus contoh yang lain, setelah ditinggal pergi anaknya, ibu itu merasa sepi hidup di kota yang ramai ini. Itu bisa dipahami kan. Yang selanjutnya yaitu majas antitesis adalah gaya bahasa yang menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan artinya. Contoh, sedih, gembira, berat, ringan harus kita hadapi dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan dari saya tentang majas-majas tersebut. Untuk selanjutnya yaitu ada tabel pembagian majas. Majas perbandingan. Majas perbandingan itu berisi dari majas personifikasi, metafora, simile, hiperbola, eufemisme, metonimia, alegori, sinekdoke, dan majas simbolik. Namun yang saya jelaskan tadi tidak seluruhnya. Mungkin tadi yang saya jelaskan personifikasi, metafora, hiperbola, mungkin itu. Yang selanjutnya yaitu majas pertentangan itu antara lain majas paradok, ditoses, dan antitesis yang sudah saya jelaskan tadi. Yang selanjutnya majas sindiran itu berisi dari majas ironi, sinisme, dan sarkasme. Yang terakhir majas penegasan itu pleonasme, repetisi, klimaks, antiklimaks, paralelisme, tautologi. Mungkin yang saya jelaskan tadi hanya beberapa, yaitu klimaks, repetisi, paralelisme. Mungkin yang lainnya bisa dicari lagi. Dan yang saya jelaskan tadi dan yang di PP itu yang di PPT tidak sama. Mungkin ada beberapa yang beda. Dan yang terakhir ada latihan soal. Saya bacakan soalnya yaitu A. Buatlah kalimat dengan menggunakan majas di bawah ini. Yang pertama, litoses. Tadi dijelaskan bahwa majas litoses yaitu melakukan hal-hal kecil untuk merendahkan diri. Contohnya tadi, terimalah pemberianku yang tidak seberapa ini. Silahkan untuk dibuat contohnya sendiri. Yang selanjutnya yaitu majas hiperbola. Tadi dijelaskan bahwa majas hiperbola itu majas yang
melebih-lebihkan sesuatu hal. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu metonimia. Majas metonimia yaitu gaya bahasa yang menggunakan benda yang dimaksud dengan sebuah nama atau merek. Ya tadi bisa dilihat tadi contoh yang sudah saya sampaikan. Terus yang selanjutnya yaitu yang majas ironi, yaitu gaya bahasa sindiran yang paling halus, disindir yang tidak terasa. Ini menggunakan kata-kata yang mengandung arti kebalikannya dimaksud. Tadi saya beri contoh satu yaitu kopi ini manis sekali. Yang dimaksud majas tersebut berarti kopi ini pahit. Yang terakhir yaitu majas personifikasi. Bisa dilihat tadi majas personifikasi yaitu gaya bahasa yang melukiskan benda mati seolah-olah menjadi hidup. Yang soal selanjutnya itu berilah tanda silang pada pilihan jawaban yang kamu anggap benar. Seperti di lautan Hindia karya Muhammad Yamin. Saya bacakan di sebelah timur pada pinggirku, diliput langit berawan-awan, itulah gerangan tanah airku. Lari bermajas untuk melengkapi puisi tersebut. Yang tepat adalah A. Pulau tampak keheranan dan membisu. B. Bukit tampak berjajar di sepanjang jalan. C. Tanah airku subur dan makmur. D. Padi di sawah tampak menguning. Ini untuk puisi itu biasanya bersajak ABAB. Di sini dilihat bahwa sajak yang kedua itu U, sajak ketiga A, sajak keempat U. Jadi ini urutannya AU. Jadi kita lihat jawaban yang akhirannya A, yaitu jawaban yang B. Bukit tampak berjajar di sepanjang jalan. Sebelah timur pada pinggirku, diliput langit berawan-awan, itulah gerangan tanah airku. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang B. Soal yang kedua, cermati puisi berikut. Menjalankan estafet sebagai matanya dunia, menggerakkan embun-embun yang enggan bangun. Mentari tak pernah lelah menyinari dunia, mewakilkan pada sinar rembulan kala malam. Majas yang tepat untuk melengkapi puisi di atas adalah A. Mentari terbit di ufuk timur. B. Cahaya matahari terik sekali. C. Rembulan bersinar di kala malam tiba. D. Mentari tak pernah lelah menyinari dunia. Kita lihat dulu sajak dari puisi ini. Sajak kedua A, sajak ketiga bangun U, sajak keempat A, dan sajak terakhir sajak kelima A, malam. Ini mungkin bersajak U. Ya, untuk yang tepat kita cari yang huruf terakhirnya konsonan U, yaitu yang A. Mentari terbit di ufuk timur, menjalankan estafet sebagai matanya dunia, yaitu ibaratnya itu matahari terbit dari timur biasanya untuk di pagi hari, mulai embun-embun yang akan bangun itu mulai aktivitas baru di pagi hari ya. Oke, jawabannya berarti yang A. Yang selanjutnya soal nomor 3. Di antara kalimat di atas yang bermajas litoses adalah nomor litoses. Litoses tadi merupakan majas yaitu majas untuk merendahkan diri. Yang satu, aduh anakku yang paling ganteng baru pukul 8 kok sudah bangun, itu bukan itu. Yang kedua, kalimat kedua, dalam beberapa hari ini saya merasa tak enak makan, tidur tak nyenyak, itu bukan majas litoses. Yang ketiga, teman akrab ada kalanya merupakan musuh sejati, itu sindiran itu. Yang
Kalimat keempat, Bapak atau Ibu dipersilakan mencicipi hidangan yang ala kadarnya. Nah, jawaban yang tepat adalah yang kalimat 4, yaitu yang Bapak atau Ibu dipersilakan mencicipi hidangan ala kadarnya. Itu merupakan contoh majas litoses. Soal yang keempat adalah mencari majas metonimia. Ya, majas metonimia adalah gaya bahasa yang menggunakan benda yang dimaksud dengan sebuah merek. Yang jawabannya A. Kita baca dulu jawabannya A. Kami merencanakan naik Garuda jika pergi ke Yogyakarta. B. Sudah 2 hari ia tak kelihatan batang hidungnya. C. Wah, hampir terlambat kamu padahal sudah pukul 8. Yang D. Tulisan ini memberikan sejuta kenangan bagiku. Bisa dilihat dari sini cukup jelas bahwa jawabannya yaitu yang A. Kami merencanakan naik Garuda jika pergi ke Yogyakarta. Garuda di sini merupakan merek dari sebuah pesawat. Dan bisa dilihat yang D ini merupakan contoh dari majas hiperbola. Tulisan ini memberikan sejuta kenangan buatku, yaitu melebih-lebihkan menjadi sejuta ini. Terus untuk contoh soal yang kelima, kalimat yang menggunakan majas metafora adalah majas metafora. Bentar, majas metafora artinya ini gaya bahasa yang membandingkan suatu benda dengan benda yang lain secara langsung. Biasanya disertai kata-kata seperti bagaikan atau bak. Yang A, kini semakin banyak orang yang membaca Kompas. B, belajar dan berdoalah agar tidak menjadi sampah masyarakat. Yang C, sudahlah, tidak usah kamu risaukan, bagiku barang yang hilang itu kecil. Yang D, sebagai siswa yang pandai, Hasan merasa bodoh bergaul dengan teman sebayanya. Kita cermati terlebih dahulu. Majas metafora membandingkan suatu benda dengan benda lain. Bagai bisa pandai sama baru dengan temannya. Ini semakin banyak orang yang membaca Kompas, belajar dan berdoa agar tidak menjadi sampah masyarakat. Saudara, tidak usah kamu risaukan, bagiku barang yang hilang itu kecil. Sebagai siswa yang pandai, Hasan merasa bodoh bergaul dengan teman sebayanya. Ini cukup sulit ini. Majas metafora biasanya disertai kata-kata seperti bagaikan atau bagaikan. Mungkin jawabannya itu yang C ya. Kita lanjut ke latihan soal yang terakhir. Tulisanmu bagus sekali sehingga aku sulit untuk membacanya. Kalimat di atas bermajas sama dengan kalimat A. Aku benci tapi rindu pada adikku yang nakal itu. B. Bangku ini dapat menceritakan hubunganku dengan si dia. Yang C. Pemuda merupakan tiang negara dan harapan di masa depan. Yang D. Cepat benar, kamu pulang jam 2:20 malam. Tulisanmu bagus sekali sehingga aku sulit membacanya. Oh, ini majas sindiran, ini majas sindiran, majas ironi ya, majas ironi mengandung arti kebaikan. Mungkin jawabannya yang A. Aku benci tapi rindu pada adikku yang nakal itu. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya dalam penyampaian materi,
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.